Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dan berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari, Joko membantu ayahnya bertani dan merawat kebun mereka yang subur. Meskipun hidup sederhana, keluarga Joko selalu bersyukur atas rezeki yang mereka terima. Suatu hari, desa itu dilanda kemarau panjang. Tanah yang biasanya subur menjadi kering kerontang. Sungai-sungai mengering, dan tanaman mulai mati satu persatu. Penduduk desa pun mulai khawatir akan masa depan mereka. Mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mencari solusi. "Kita harus mencari sumber air baru," kata seorang tetua desa. "Jika tidak, kita semua akan binasa." Tetua itu kemudian menceritakan tentang sebuah legenda yang ia dengar dari nenek moyangnya. Konon, di puncak Gunung Lawu, terdapat sebuah mata air suci yang bisa mengakhiri kekeringan. Joko, yang mendengar cerita itu, merasa terpanggil. Ia memutuskan untuk mencari mata air suci tersebut. "Aku akan pergi ke puncak Gunung Lawu," katanya kepada orang tuanya. "Aku harus mencoba menyelamatkan desa kita." Orang tua Joko awalnya ragu. Mereka khawatir akan keselamatan anak semata wayang mereka. Namun, melihat tekad yang kuat dalam diri Joko, mereka akhirnya merestui. "Pergilah, nak, tapi berhati-hatilah, dan jangan lupa berdoa," pesan sang ayah. Dengan membawa bekal secukupnya, Joko memulai perjalanannya. Ia melewati hutan lebat, menyeberangi sungai yang hampir kering, dan mendaki lereng-lereng curam. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi Joko tidak menyerah. Ia yakin bahwa ia harus menemukan mata air suci itu. Setelah berhari-hari berjalan, Joko akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Di sana, ia melihat sebuah gua kecil yang dikelilingi oleh kabut tebal. Joko merasa ada sesuatu yang istimewa tentang gua itu. Ia pun memasuki gua tersebut dengan hati-hati. Di dalam gua, Joko menemukan seorang pertapa tua yang sedang bermeditasi. Pertapa itu membuka matanya dan tersenyum lembut. "Aku tahu kamu akan datang, Joko," katanya. "Kamu mencari mata air suci, bukan?" Joko terkejut. "Bagaimana Bapak tahu nama saya?" tanyanya. Pertapa itu hanya tersenyum. "Aku adalah penjaga mata air suci ini. Tapi sebelum aku memberikannya padamu, kamu harus melewati ujian." Joko mengangguk. "Aku siap, Bapak. Apapun ujiannya, aku akan mencoba." Pertapa itu kemudian memberikan Joko sebuah tugas. Ia harus membersihkan seluruh gua dan merapikan altar yang ada di dalamnya. "Hanya dengan ketulusan hatimu, mata air suci ini akan mengalir," kata pertapa itu. Joko segera mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Ia membersihkan setiap sudut gua, merapikan altar, dan bahkan menata batu-batu yang berserakan. Setelah berjam-jam bekerja, gua itu pun terlihat bersih dan rapi. Pertapa itu kembali muncul dan memeriksa pekerjaan Joko. Ia tersenyum puas. "Kamu telah membuktikan ketulusan hatimu, Joko. Sekarang, aku akan memberimu mata air suci ini." Ia kemudian memberikan Joko sebuah kendi kecil berisi air. "Bawalah ini ke desamu. Tuangkan air ini di tanah yang paling kering, dan mata air baru akan muncul." Joko berterima kasih kepada pertapa itu dan segera kembali ke desanya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, seolah-olah alam memberinya kekuatan baru. Sesampainya di desa, Joko langsung menuju tanah yang paling kering dan menuangkan air dari kendi itu. Tiba-tiba, tanah itu mulai bergetar. Air jernih mulai menyembur dari dalam tanah, membentuk sebuah telaga yang luas. Penduduk desa yang melihat kejadian itu bersorak gembira. "Telaga, telaga!" teriak mereka. Kekeringan pun berakhir, dan desa itu kembali subur. Sejak saat itu,
Telaga itu dikenal sebagai Telaga Sarangan. Konon, airnya memiliki kekuatan magis yang bisa menyembuhkan penyakit dan membawa keberkahan. Penduduk desa pun hidup damai dan sejahtera, berkat pengorbanan dan ketulusan hati Joko. Joko sendiri menjadi pahlawan di desanya. Namun, ia tetap rendah hati dan terus membantu orang tuanya bertani. Ia juga sering mengunjungi Telaga Sarangan, mengingat perjalanan yang telah ia lalui untuk menyelamatkan desanya. Joko sendiri menjadi pahlawan di desanya. Namun, ia tetap rendah hati dan terus membantu orang tuanya bertani. Ia juga sering mengunjungi Telaga Sarangan, mengingat perjalanan yang telah ia lalui untuk menyelamatkan desanya. Hingga kini, Telaga Sarangan tetap menjadi simbol harapan dan keberanian. Airnya yang jernih terus mengalir, mengingatkan kita semua akan kekuatan sebuah tekad dan ketulusan hati. Dan setiap kali penduduk desa melihat telaga itu, mereka selalu teringat akan Joko, pemuda yang telah menyelamatkan mereka dari kehancuran.